Anas, thank you so much for coming today. Thank you so much Kazia for inviting me. Oh my god, finally. Kita terakhir ketemu kapan deh? Di Bandung juga, ya? Enggak di Bandung, kita sempat nggak sengaja ketemu. Tapi waktu itu kan aku ikut beberapa kali kelas soul dance-nya Kazia. Oh iya, oh my god, And I'm waiting kapan lagi ada kelas itu. Haha, nggak tahu kapan gue di kelas di Jakarta lagi. That's a good point. But the reason why I invite you here karena di season kedua ini ada beberapa topik di mana kita ngobrolin soal relationship kan. Karena kalau kita ngomongin soal relationship doang, relationship healing, people yang muncul di kepala mereka adalah sama pasangan gitu kan, dan ya biasalah yang that's the typical. But actually kalau misalnya dibuka tuh Pandora box-nya, wow gitu kan, banyak banget itu layernya. Di previous episode gue ngobrolin sama Caca soal kayak gimana ternyata isu sama orang tua kita, father wound, mother wound, itu nge-efek ke pattern kita, terus kemudian nyari relationship dan lain-lain. There's so much of connection in that gitu kan. So that's why I wanna create this episode with you so that hopefully orang-orang, teman-teman yang nonton gitu ya, bisa dapat deeper understanding of some of the root cause that you can actually create a sustainable change. So the first question that I have is that in your experience, dari mulai pengalaman lo sendiri gitu loh, Yes. what brought you to this work? Yes. Karena kayak ini kan sebenarnya it's not actually easy job. As a psychologist-nya. Iya. Oh yeah. And everything that you do kayak mulai jadi nulis gitu kan, Yeah. ngajar, it's not actually easy in terms of like energy wise. Lo barusan bilang sebelum kita tapping gitu kan, traveling, it's not Yeah. actually like easy in many ways. But then you chose this path, right? Path. Jalan ini. Kenapa Anda memilih jalan ini? Dan yang kedua adalah in your personal experience as well, what can you see tentang kayak pattern lo sama orang tua, early childhood experience with your, romantic relationship. Yes. Oke, jadi ada 2 pertanyaan ya. Yes. Remind me kalau aku lupa. I will. Oke, kalau yang pertama, kenapa aku jadi psikolog anak dan remaja, and more kalau di social media kayak di Instagram aku bilang aku mental health survivor and advocate. Yes, because of my own journey also as a person gitu. Kalau sebagai profesinya, aku tuh dari dulu suka baca novel, baca apapun sih, ensiklopedi gitu ya kan, zaman-zaman generasi 90-an tuh suka banget baca lah ya kita, majalah Bobo juga gitu kan. Terus kemudian kan makin kita sering baca, apa yang kita suka tuh jadi makin mengerucut ya. Nah kebetulan pas aku di umur SMP, aku tuh lagi suka banget sama cerita-cerita yang orangnya atau tokohnya tuh kayak mengubahkan orang lain gitu. Kayak contohnya, inget gak sih kalau teman-teman yang nonton podcast ini tuh dulu ada seri tokoh dunia yang dibikin kayak komik itu dari Gramedia. Nah itu aku tertariknya dari ada cerita Siddhartha Gautama, ada Marie Curie. Gue tau, ya kan? ya. Itu aku suka juga, tapi aku juga kayak paling hook di hati tuh si Florence Nightingale. Florence Nightingale tuh ceritanya dia perawat di zaman World War II, Perang Dunia Kedua, dan dia pakai bawa lampu yang lampu tenteng itu apa sih namanya? Yang kayak pakai oil gitu Iya, ya. Terus dia menengok setiap prajurit yang lagi luka, dia datengin, dia kasih perhatian, diobatin, terus prajuritnya pulih gitu. Aku kayak wow, this kind of job is interesting for me. Tapi dari dulu aku tahu aku bukan pengen jadi dokter, karena aku dulu tuh takut banget lah lihat manusia dibelek, lihat darah gitu. Jadi kayak gimana sih, ada nggak sih kerjaan yang nolong orang lain dan dibayar gitu, dan kerjanya itu nolong orang lain untuk membantu mereka ngerasa lebih baik, lebih happy, lebih damai sama hidupnya gitu. Kalau si Siddhartha Gautama lebih kayak enak ya, kayaknya orang yang berproses untuk lebih punya kedamaian dari dalam. Kalau Marie Curie emang aku suka knowledge ya, jadi kayak senang aja ada inventor perempuan gitu. Nah kemudian juga kayak baca buku cerita Helen Keller gitu ya, yang baca cerita langsungnya bagaimana hidup dia diubahkan dari seorang anak yang tuli, bisu, sangat-sangat tidak mengerti lingkungan sekitar dan banyak kemarahan dalam dirinya. Tapi ketika dia punya gurunya si Ibu Anna Sullivan yang bisa sangat empatik nemenin dia tiap hari selama 20 tahun hidupnya, terus dia ngajarin cara berkomunikasi dengan bahasa isyarat, dengan huruf braille. Helen Keller di tahun abad 18 ya nggak usah hidupnya dia, di zaman yang buat orang biasa aja sekolah tinggi susah, apalagi buat perempuan.
dia bisa jadi sarjana dalam kondisi tuli bisu, dan dia seorang perempuan di zamannya. Memang keluarganya kayaknya dari keluarga privilege secara ekonomi ya, tapi kayak wow, si Ibu Anna Sullivan ini menarik banget. Jadi kayak I want to be this kind of Ibu Anna Sullivan, tapi nggak mau jadi guru sekolah, karena aku udah tahu kalau waktu itu baru tahu sedikit bahwa aku tuh sangat sensitif auditory. Jadi kalau di kelas kan rame kayak kalau misalnya datang ke acara ulang tahun anak-anak, aku juga nggak nyaman dari kecil. Ternyata tuh karena sensitif auditory. Jadi aku lebih sukanya yang approach one on one. Tapi kemudian one on one tuh terlalu sedikit lah yang bisa kita bantu. Kayak aku kerja jadi psikolog anak dan remaja gini, aku sehari paling banyak bisa nanganin 5 orang gitu. Jadi gimana membuat tadi ya percepatan supaya orang lebih aware. Ya kemudian aku juga jadi nulis buku. Itu juga blessing in disguise pandemi, karena klinik tempat aku kerja tutup semua. Dan waktu itu kita belum discover yet bisa Zoom counseling. Atau aku sih play therapy total berhenti ya, karena kan memang kalau play therapy sama anak-anak harus hands on. And then to make people more understand about their emotions and their mental health, aku bikin postingan di sosial media, dan sebagian itu yang jadi bahan buat nulis buku. Gitu. Jadi sebenarnya awal ceritanya karena terinspirasi sama orang like that sounds like something that I feel called to do. Terus kemudian kayak what's the way for me to be that, but in my own authentic way gitu ya. So this is actually really good tips buat teman-teman kayak apa life purpose gue gitu kan. Gue mau apa nih kan. I guess one of the easy way is actually look at the people that you inspired. Betul. Like you got inspired from, karena atau mungkin seseorang yang dirimu jealous bisa juga kan. Karena sebenarnya when we also like orang ini gitu kan, karena sebenarnya menunjukkan bahwa maybe ada sesuatu dari orang ini ya actually that you want tapi belum punya gitu kan. Gitu. So that's good, dari punya inspirasi gitu kan, dari kemudian tapi tetap kuncinya adalah gimana gua bisa tetap jadi diri gua yang utuhnya, but it have that flair as well kayak gitu. So that's good. Nah terus berarti kemudian lanjut ke pertanyaan kedua, gitu kan. Itu kan pertama dari sisi panggilan hidup, sisi kayak dalam tanda kutip yang kemudian jadiin karir dan profesinya gitu kan. But then saat lo belajar hal yang topik itu gitu kan, about understanding yourself and other things. Terus kemudian kan yang sering aku pelajari dan buat pengalamanku pribadi juga, itu malah jadi pembelajaran buat aku juga gak sih kadang? Betul. Nah, sebagai aku kan belajar soal otak manusia kan, apalagi otak remaja nih lagi mendalami dan mempelajari lagi. Karena kadang kita kan kemampuan self awareness waktu usia remaja sangat rendah ya Kak ya. Jadi kita pikir yang di luar sana menarik sehingga membuat kita tuh tertarik belajar. In fact, the more I processing myself, ini mah hint-hint tentang hidup aku sendiri gitu. Bahwa sebenarnya yang pengen aku ubah adalah hidup aku sendiri. Bahwa sebenarnya anak yang sangat merasa desperate sama hidupnya dan frustasi sama kondisi lingkungan, helpless sama situasi relationship besar aku tuh ya aku sendiri. Cuman kan dulu waktu jadi anak remaja, even mahasiswa kan belum sampai sedalam itu ya. Awareness kita sama diri. Terus belum juga ada the kind of content that you shared gitu kan back in the days. Iya, jadi kayak sebenarnya ini udah kayak emang benar-benar perjalanan circle ya, lingkaran. Jadi at the end of the day kembali ke diri sendiri, dan apa yang aku lakukan awalnya from knowledge first, because I really believe knowledge is power in everything gitu ya. Mau knowledge tentang isu emosi kita, psikologis kita, knowledge tentang relationship, knowledge tentang tubuh kita, kesehatan secara holistik. Itu kan jadi awal pintu kita membuat kesadaran, lalu ada perubahan. Nah, dengan knowledge ini yang awalnya aku belajar secara kuliah gitu, secara akademis, dan even waktu aku S1 psikologi, aku cuman I love learning about human aja gitu, dan seneng mengenali manusia bukan cuma dari yang kelihatan doang, tapi more in the deeper layer, karena aku suka banget baca novel. Nah, dari situ baru bertahap lah berproses kayak kayaknya pengen ngambil S2 psikologi klinis anak gitu. Jadi kalau ada orang yang tahu ikigainya atau tahu life purpose-nya tuh dari jauh-jauh hari, aku tuh tipe yang setahap demi setahap gitu. Jadi to put on the perspective juga buat teman-teman yang dengerin, kadang-kadang kita dijalanin dulu aja, nanti baru tahu kemana arahnya. Agree. Ya. Karena zaman sekarang mungkin there's a lot of pressure as well kali ya, dengan adanya sosial media, kayak everyone seems happy. Terus kayak gue mau ngapain, what will make me happy, padahal kayak I'm 33 right now, and I'm always sometimes even question kayak ini bener nggak ya? Betul. Dan kayak makanya ada satu saying from one of the people that I look up to. Dia bilang bahwa kita itu adalah masterpiece tapi juga work in progress. Yes, I really agree about it. Jadi kayak jalan. Maksudnya kayak bukan berarti jalan kayak I'm gonna let it flow gitu doang, tapi kayak lo tetap punya goal, kayak
kayaknya ini gue yang terinspirasi sama orang ini, this is I feel like this is what I wanna do, ya udah jalanin gitu, but also like open yourself Betul. for possibility gitu. Iya. Nah, gue penasaran kemudian like in your own healing process gitu Yes. kan, dan saat lo belajar kemudian juga pembelajaran buat lo sendiri kayak lah ini buat gue gitu kan. Iya. What you feel like what's the most important lesson that you gain so far, Iya. khususnya yang mungkin kayak gue juga masih jalanin ini kok, karena banyak orang punya pikiran bahwa orang terapis atau psikolog their life is sorted. Padahal kayak, they're actually probably the reason we do this karena we the one who need help as well, Iya, gitu kan? betul. So I'm curious about your story. Jadi ada quotes salah satu dosen aku namanya Profesor Irwanto bilang, kalau kalian sampai ada di sini mau jadi psikolog, terus kalian juga kerja jadi helper buat orang lain, pertanyaannya saya cuma pertanyaan sederhana, kamu waktu kecil itu sering bantuin siapa sehingga kamu harus sehingga kamu tuh ngerasain itu bidang yang familiar gitu. Kalau kamu seneng dengerin isu-isu emosi orang lain, waktu kecil kamu mesti dengerin emosinya siapa gitu. Jadi aku suka sama quotesnya Rumi, kayak cahaya tuh masuk di tempat dimana luka ada, apa sih? When enters Light enters when there's darkness, something like that. and wound gitu. Jadi Nanti kita taruh aja di caption. iya betul. Jadi kayak nggak hidup tuh ternyata nggak hitam putih sih, dan menurut aku kita perlu sangat sadar kita masih hidup di masyarakat budaya Indonesia yang sangat black and white, lihat manusia atau lihat situasi hidup gitu. Aku juga berproses ya, sekarang juga aku umurnya 32 baru bisa lebih lihat ke arah abu-abu gray area, dengan catatan aku processing myself, going to therapy, doing my own inner work, doing my own self care, sehingga akhirnya nggak terlalu black and white hidup, karena kalau nggak ya kita capek aja gitu. Tadi pertanyaannya adalah di momen mana ya aku mulai sadar tentang diri sendiri. Dan what was the most challenging part of your life yang mungkin sampai saat ini masih lo proses gitu loh? Yang pertama sih yang paling keinget banget sampai di umur 32 tahun sekarang adalah the moment I go to my psychologist. Waktu itu udah umur 26 tahun, ketemu sama psikolog klinis dewasa namanya Mbak Tatiana Basuki, yang the first time ever in my life. Jadi kita kan juga yang bantuin kita bisa siapa aja nih, tapi yang bantuin aku tuh bener-bener orang profesional di bidang mental health yang bilang, Nas, bukan tugas kamu untuk membuat orang tua kamu tuh relasi pernikahannya terus bersama. Wow. Bukan tugas kamu sebagai anak untuk membahagiakan orang tua kamu, dan bukan tugas kamu untuk memperbaiki relasi mereka. Pokoknya itu kalimat yang buat aku seorang Anas yang udah hidup puluhan tahun jadi manusia, di mana aku anak pertama. Dulu goal hidup aku adalah membuat orang tuaku bahagia, membuat mereka tidak marah-marah di rumah, membuat mereka tidak ada salah satu yang pergi atau sering mengancam pergi karena situasi di rumah yang gak enak. Dan pokoknya kayak I live for their own well-being gitu. Dan mungkin di budaya Indonesia ini masih dianggap wajar. Gitu. Atau bukan malah wajar, kayak wajib bahkan gitu. Ya kita tinggal, makanya aku suka banyak sharing juga soal pentingnya mengenali termometer emosi dari 1 sampai 10, kayak oh ya penting menghormati orang tua, penting mereka bahagia penting, tapi ya itu skala tengah-tengah aja lah, skala 4, 5 gitu. But most important thing is your own peacefulness ya. Happiness kan juga kadang di luar ya, tapi kebermaknaan hidup dan kedamaian yang di dalam tuh cuman kamu doang yang tahu itu apa. Tapi sebelum tahu ke dalam kan butuh knowledge yang di luar kita untuk ngebuka pintu itu ya. Jadi aku tuh ngerasanya di momen umur 26 tahun 2016 itu ngerasanya itu kayak di film Harry Potter tuh kayak si Dobby peri rumah nih, yang kayak feeling very threatened and strained gitu, kayak jadi jadi kayak budak di rumah, and then someone to say to me, bukan tugas kamu. It's your responsibility. Gitu. Dan bahkan dia sampai ngegambarin gitu, kayak pakai gambar ilustrasi. Dia bilang nih, bayangin ya orang tua kamu nih kayak orang main tinju berdua gontok-gontokan. Kamu tuh anak kecil yang di tengah. Even kamu sekarang udah dewasa pun kamu tetap anak kecil dalam konstelasi keluarga. Correct. Kan. Kamu mau usaha kayak gimana buat memperbaiki relasi mereka? It's not your job, it's not your responsibility. Wow. Oh my God, itu hari yang mengubahkan hidup aku sih sampai hari ini. What has changed dari mulai misalnya dulu itu kan hubungan sama orang tua, terus kemudian because of that way of thinking, how you relate with other people. Misalnya maksud gue gini, contoh, I have like a when I say mother wound, bukan karena nyokap gue kayak misalnya abusive, but more like she passed away so young. Terus dalam understanding gue yang masih kecil itu, kan
kita nggak ngerti ya Beb ya, kenapa meninggal muda. Jadi kepala gue tuh gue berpikir Is it bahwa me gitu ya? Nah, that's exactly my belief system was that kayaknya ini karena gue nggak good enough, jadi nyokap gue meninggal muda. Iya. Padahal bukan gitu ceritanya Bambang gitu kan. Dan I can explain it from psychological perspective dari anak-anak. Memang untuk suatu hal yang besar terjadi dalam hidup anak, mau orang tuanya meninggal, orang tuanya bercerai, orang tuanya berantem, orang tuanya pergi dari rumah, whatever happen, even mungkin bahkan orang tuanya di PHK gitu. Untuk hal-hal yang kalau buat orang dewasa tahu ini adalah faktor eksternal. Anak-anak itu kan cara mikir mereka itu masih berkembang, mereka masih susah memahami sesuatu yang abstrak dan di luar diri mereka. Dan untuk seseorang yang sangat penting di hidupnya anak, yaitu orang tuanya, orang tua tuh universe-nya anak kan, pusat semestanya. Karena nggak ada hal lain di luar sana yang bisa mereka minta pertanggungjawabin, mereka take the blame on themselves. Jadi ini juga salah satu hint buat teman-teman yang mendengarkan, kalau berkembang ke masa dewasa, kita ini jadi orang yang kayak gampang nyalahin diri sendiri, sangat mengkritik diri tinggi. Pertanyaan aku sederhana aja sih, kayak ada nggak hal yang terjadi di hidup kamu atau kamu kecil di luar kemampuan kamu untuk comprehend sebagai anak kecil? Lalu yang kedua, bahkan nggak ada yang ngejelasin lagi. Kalau sekarang kita udah ngerti sebagai orang dewasa, atau dalam profesi aku sebagai psikolog anak, aku bisa infoin ke orang tuanya, Bapak Ibu butuh kasih tahu ke anak yang butuh diomongin. Itu bukan karena tugas kamu. Atau nggak kita semua absorb, bahkan mungkin di sini ada debu karena salah aku gitu. Anak kecil tuh kayak gitu banget. Benar. Oke, jadi yang tadi lo bilang I completely agree, karena itu exactly the thought. Tapi kan waktu itu gue nggak bisa nyalahin gue yang dulu kan, maksudnya kayak karena itu maturity level gue ya cuma segitu. Betul, gitu. Kematangan otaknya belum nyampe. Benar, jadi kayak ya ada yang salah sama gue. Dan karena ada belief system itu, akhirnya gue attracting relationship that makes me feel not good enough. Yang terus kemudian attracting relationship yang mana si cowoknya ninggalin gue misalnya gitu. Karena kayak that thought pattern, kayak people will leave me because I'm not good enough. Jadi kayak mendarah daging gitu kan. When I finally realized that, terus kayak misahin kayak itu bukan salah Anda, there's nothing wrong with you necessarily. Ya meninggal mah ya it's something beyond your power, control. Itulah makanya akhirnya karena menyadari itu and work on the deeper layer of that, akhirnya mulai attracting friendship, not just romantic partnership, tapi juga other form of relationship that makes me feel more grounded, makes me feel more secure, karena bisa memisahkan antara yang pattern itu is a false belief system dengan what's actually happening. Nah, I was wondering in your relationship tadi yang lo bilang soal sama orang tua dan kayak it's no longer my responsibility, what happened before dan kemudian apa yang sekarang gitu. Sebelum dapat pemahaman itu pun baru dari level pemahaman ya, tapi memproses yang udah embedded ke tubuh tuh take years, even until now aku masih doing session dengan psikolog, masih ada sesi-sesi trauma healing juga, makin holistik ya, karena makin menyadari, makin tahu kalau trauma-trauma emosi kesimpan di tubuh, di pemrograman otak. Jadi kadang-kadang ada situasi yang kayaknya familiar sama situasi masa kecil tuh, nanti asam lambung aku udah naik atau sakit kepala, padahal Anas ini udah beda loh situasinya. Ini udah bukan Anas kecil lagi yang harus menghadapi turmoil emosi orang-orang dewasa gitu. Jadi the body still remembers, right? Kalau yang sebelum tahun 2016 itu aku ngerasanya bener-bener yang kayak sekarang mungkin banyak konten di sosial media bilang kayak people pleaser. Karena aku juga ngerasa dulu dengan keterbatasan pengetahuan orang tuaku tentang isu emosi anak, parenting ke anak, kan aku anak pertama ya. Jadi sekarang ada quotes bilang kalau orang tua itu bertumbuh dengan anak pertama, tapi orang tua baru jadi orang tua di anak kedua dan ketiga gitu. Jadi makanya juga klien aku sebagai psikolog anak dan remaja kebanyakan anak pertama. Interesting, karena ada beban tersendiri ya sebagai especially anak pertama. Karena belum ada pemahaman bahwa untuk punya anak itu perlu ada kesiapan jadi orang tua. Kesiapan menikah tidak sama dengan kesiapan jadi orang tua. Dan seringkali di Indonesia nikah bulan ini, bulan depan hamil. Padahal bulan-bulan itu tuh minimal setahun diperlukan untuk adaptasi kita sebagai dua orang dewasa yang gak pernah tinggal bareng. Tipsnya jangan buru-buru. Iya, tapi kan orang tua di sini nggak ngerti beda kan. Ya, ayo jangan ditunda gitu-gitu. Tapi tahu nggak ini ada text toll of mental health dari anaknya loh gitu. Kayak mamahku hamil aku 3 bulan setelah dia menikah. Padahal dia dulu menikahnya ayahku sama mamaku beda budaya. Terus mereka benar-benar baru
tinggal bareng sendiri. Mamaku tadinya nggak pernah tinggal di rumah sendirian. There's a lot of pressure. Iya gitu, dengan isu-isu emosi mereka yang inner child-nya ke trigger kan, begitu Correct. kita dalam relationship tuh nanti yang kita mesti bahas juga. Nah jadi aku dulunya adalah anak yang sangat people pleaser, karena itu pemrograman yang aku tahu untuk membuat orang-orang yang aku sayang ada di dekat aku gitu. Tapi kan tuh abuse juga ya sebenarnya. Lalu yang aku sadari juga adalah hidup aku tuh selalu dengan ketakutan dan kecemasan. Jadi kalau dulu teman-teman seusia aku cuma bilangnya, ngapain sih lu Nas gitu aja cemas gitu. Aku juga dulu dengan pengetahuan yang terbatas tentang diri sendiri juga bingung ke diri sendiri, kenapa ya Nas kita tuh orangnya gampang cemas banget. Kalau cemas kayak mau ujian atau presentasi kan jelas ya ada alasannya. Tapi dalam hidup aku dulu tuh sering banget ada kecemasan-kecemasan yang nggak bisa dijelasin gitu. Nah kemudian aku mulai ketemu sama psikolog dewasa, karena aku kan memproses diri dari usia dewasa ya, yang mulai ngerti bahwa akar dari kecemasan itu bukan tidak cemas, tapi akar dari kecemasan tuh karena ngerasa nggak aman secara emosi. Lalu pertanyaannya mulai berubah. Kalau orang yang nggak ngerti tentang isu ini kan nanyanya, ngapain sih lu cemas terus gitu kan ya. Tapi ini pertanyaannya, apa sih Nas yang terjadi di hidup kamu yang bikin kamu sering ngerasa nggak aman sebagai anak? Otak aku langsung ngerti, oh aku sering ngerasa nggak aman sebagai anak karena salah satu orang tua aku ada yang kalau marah tuh selalu ngancem akan ninggalin rumah gitu. Udah pergi aja, aku nggak happy di sini gitu. That makes you feel like there's uncertainty in life juga gitu ya. Sementara dengan aku udah belajar sebagai psikolog anak juga, fondasi kesehatan mental seorang anak, seorang manusia adalah rasa aman secara emosi, the unconditional love, bahwa kalaupun kamu nyebelin, aku tetap sayang kamu nih, orang tua ke anak ya, kayak walaupun kamu hari ini makannya nggak pinter, mama tetap sayang, walaupun kamu hari ini nggak beresin mainan, papa tetap sayang gitu. Tapi kan di zaman kita dulu yang generasi 90-an, orang tua kan kalau marah ngancemnya, kamu kalau nggak ngelakuin mama tinggalin ya, atau kamu kalau berantem terus ditaruh panti asuhan ya. Jadi even ancaman aja itu udah abuse gitu. Orang tua aku nggak pernah ngelakuin hukuman fisik sama aku karena mereka udah tahu bahwa hukuman fisik itu nggak baik buat anak. Tapi secara emosi mereka masih belum paham juga. Baru belakangan lah mereka lebih paham gitu. Jadi waktu aku kecil ya ngalamin situasi-situasi seperti itu, sehingga aku sering banget ketakutan, dan ternyata kan otak anak tuh kayak sirkuit komputer yang sebenarnya orang tua tuh butuh yang ngomong, kamu nggak usah pikirin itu urusan orang dewasa gitu. Sementara juga mungkin dulu karena aku anak pertama, di pengalaman aku ya, karena ini menarik juga, karena kalau cerita ke mamaku kadang dia bilang dia nggak kayak gitu atau dia nggak inget ya, itu makanya persepsi anak tuh beda banget sih sama orang dewasa. Di persepsi aku, yang aku inget adalah misalnya sering diomongin kayak, kamu temenin ayah ya biar ayah tuh mau di rumah kayak gitu. Jadi kayak the responsibility untuk dia stay di rumah tuh aku ya. Oh kamu ajak ngobrol ayah dong biar ayah happy ya. Dari yang emang kita senang sebagai anak ngobrol sama orang tua, tapi lama-lama jadi kayak it's my job, it's my duty gitu. Jadi dulu teman-teman aku sering nganggapnya kok aku tuh orangnya nggak se-fun mereka gitu. Karena mungkin beban-beban di rumah beban itu, anak pertama juga. Iya gitu. Harus menjadi contoh yang baik gitu. Jadi hal-hal kayak gitu tuh dulu membuat aku jadinya bener-bener kayak sangat cemas ya orangnya. Dan semua hal dipendem sendiri. Gitu. Would you say that's also related, nyambung sama ADHD? Ya. Kalau ADHD ini juga masih banyak misterinya, karena aku sendiri baru didiagnosa ADHD itu late diagnosis pas 4 tahun lalu, umur 28. Tapi pas aku baca-baca juga dari risetnya, antara childhood trauma sama ADHD itu banyak intertwine-nya, banyak irisannya, walaupun juga memang ada genetiknya. Karena aku jadi bisa lihat ayahku juga ada undiagnosed untreated ADHD, makanya dia suka impulsif kalau udah lagi stres atau capek, pengennya cari kompensasi yang cepat, yang nyaman. Padahal itu mungkin kalau kita lihat dari sistem keluarga itu akan menyakiti perasaan istrinya, anak-anaknya, yang kayak gitu sih. I mean, it's a big topic ADHD. We might need to talk about that. Ada hubungan sama brain chemistry-nya, bla bla bla. It's a big topic. But back again to this question then. Berarti kalau misalnya, I assume that, not assume, that's what I want to confirm. Setelah akhirnya lo aware, okay, ternyata inilah salah satu root cause gue jadi people pleaser. And then you work on that, would you say now you are more aware sama tendensi people pleasing ini? Sangat-sangat jauh lebih aware, tapi masih bisa kejebak. Karena itu kan conditioning mungkin udah 24 tahun, 24-26 tahun. Ya, tapi makanya ketika kita udah aware, kita bisa cari strategi-strategi. For example, kayak kalau misalnya ada orang yang nawarin kegiatan kerjaan ke aku kayak hold on second dulu. That's kayak
Oke, saya kabarin 1 hari lagi, 2 hari lagi. Also because of my ADHD, aku tuh ada kondisi namanya time blindness. Jadi kalau ada orang buta warna, kalau orang dengan kondisi otaknya ADHD tuh buta waktu. Dimana kehidupan orang dewasa diharapin kita tuh ngerti waktu. Ngerti waktu tuh kalau yang simple kan kayak datang jam berapa, tapi waktu untuk planning, organizing, yang semua hal yang dipikirnya kalau kita nggak cepet responnya, dipikirnya nggak profesional, atau kalau kita telat dipikirnya nggak profesional, padahal ada kondisi ADHD yang itu kayak I have to work 2 or 3 times effort To do the normal thing to do the normal things. Jadi tuh bikin aku juga easily burn out gitu. Dulu aku nggak ngerti, makanya dari depresi aku yang kedua kali di 2018 umur 28, psikiater aku mulai ngomong, Nas kamu tahu nggak kalau orang yang nggak kediagnosa dan nggak tertangani ADHD-nya itu lebih rentan ngalamin depresi. Lah dulu waktu aku kuliah S2, ilmu tentang ADHD itu baru sampai ke masa anak-anak. Jadi aku pun yang udah belajar psikologi secara kuliah, aku bilangnya sama psikiater aku, loh dok, bukannya ADHD di anak-anak. Iya, tapi kan itu gangguan neurologis, jadi kan ke bawah sampai dewasa. Oh my god gitu. Terus aku akhirnya menjalani serangkaian pemeriksaan assessment test lagi, dan aku confirm di ADHD namanya inattention. Oh, jadi ADHD juga banyak jenisnya? Ada 3. Yang orang tahu kan yang hiperaktif tuh, yang energinya banyak lah. Dan mungkin sekarang enak karena banyak yang bisa menyalurkan dengan olahraga gitu. Terus juga yang inattention tuh kebanyakan di cewek, dan itu nggak kelihatan. Jadi kelihatannya tuh masking aja, berusaha kayak orang lain, padahal di dalamnya nih banyak suffering, banyak internal anxiety gitu dari hal-hal yang inattention tuh kayak gampang ketinggalan barang, terus kayak kalau dikasih instruksi 3-4 tahap aku tuh bisa lupa kayak gitu. Tapi tapi long term memory kayak buku apa yang aku baca aku akan selalu inget, cerita yang aku tonton aku akan inget. Tapi kayak tadi udah kunci rumah atau belum ya? Itu kalau aku nggak latih dengan strength training aku bisa gampang lupa. Dan yang ketiga satu lagi? Kombinasi combine type. Jadi ada hiperaktifnya, ada inattentionnya. Gitu. Before we continue, ini mau disclaimer bahwa buat teman-teman yang nonton video ini, tolong jangan self-diagnose kayak gue punya ADHD, kayak nope, don't do that. Karena butuh pemeriksaan profesional, and also takutnya kalau misalnya dia banyak orang self-diagnose terus kemudian kalau gue ADHD berarti gue gini, and then maybe you take some medicine that you might not supposed to drink gitu. Ini gue mau nambahin kalau misalnya tadi gue denger dari kayak symptomsnya, kalau gue lihat dari kacamata Ayurveda, which you already know gitu kan, tadi kayak memory loss, bukan memory loss, kayak lebih pelupa gitu kan, terus yang sehari-hari gitu kan, terus kayak gampang terdistraksi and all those things. Sounds like more like Vata imbalance kan. Vata imbalance, idenya kebanyakan. Bener, kayak I want to do so many things, and then at the same time di kepala gue kayak that's good, oh my god, butterfly, oh this or that gitu kan, and then that's why like I usually get burn out, kayak imbalance-nya lebih makin parah lagi, maksudnya when you move around a lot, when you actually keep having a lot of stimulation gitu kan. So if you want to learn more about how to balance Vata, ini bukan how to relieve the ADHD-nya ya, tapi kalau dari kacamata Ayurveda kan kita lebih relieving the symptoms-nya apa, and how to balance that. Ada kayak dietnya, exercise. Makanya itu before we do the recording kayak I do strength and conditioning, kayak itu bagus banget, the type of exercise that actually grounds you down, karena kayak what's my work? I'm doing the same thing again and again. Berapa reps, berapa ini gitu kan. So dan kalau dari assessment chakra yang pernah beberapa kali aku jalanin, selalu kalau aku tuh loss-nya atau kurangnya di chakra bawah. Aku chakra atas tuh selalu terlalu aktif ya. Karena kerjanya kan menganalisa ya, kuliahnya juga kayak gitu. Bener. Dan tadi kalau ngomongin soal emosi gitu kan, Vata imbalance tuh munculnya adalah lewat rasa insecurity, anxiety. Jadi kayak it's so interesting for me, like setiap gue dengar cerita orang, kepala gue kan ngeliatnya dari kacamata Ayurveda nih kan, terus kayak it makes sense gitu kan, karena kalau di Ayurveda it's not about labeling kayak ADHD kah atau apakah, karena apalagi kalau misalnya nge-self-diagnose sendiri, that's might be dangerous. Jadi mending kalau buat dari gue kayak in what I do, is like ini symptomsnya ini, so make sense, emosinya ini, and this is the more holistic way to approach it gitu. And I also do the holistic way, kayak lebih ngerti dikit-dikit Vata Kapha, itu juga ngebantu aku. Jadi itu part of yang aku suka sharing juga, namanya itu self care ya. Jadi whatever the condition, whatever the label, karena sebenarnya ternyata kalau dari penelitiannya ADHD, bipolar sama borderline personality itu satu jalur, satu spektrum. Jadi kan kayak kalau kita cuman berhenti di diagnosanya kayak menakutkan banget nih. Tapi and it can feel like hopeless gitu loh, kayak my god gue bipolar lah, gue depresi, padahal kayak
you can grow beyond that. Iya, lebih ke oke, saya kayak orang punya asma gitu. Kebetulan aku lahir dari keluarga yang banyak kena kasus asma di keluarga kami gitu. Jadi kayak bukan masalah oke lu punya asma terus lu nggak bisa sekolah kan, tapi oke punya asma lalu gimana strategi hidupnya Iya. supaya bisa tetap olahraga kayak yang lain, bisa Iya. menjalani hidup kayak yang lain. Jadi buat aku juga gitu, oke aku punya certain condition, punya isu mental health juga, tapi self care-nya gimana? Dan yang salah satu membantu juga memahami self care dari segi Ayurvedic ya, untuk tahu kita tuh dominan Vata, Kapha atau Pitta, supaya dari cara kita menjalani hari, berkegiatannya, makanan, minumannya, cara kita istirahat tuh bisa diatur ternyata. Oh Jadi my kita God. bisa meminimalisir gitu. Vouched by Ana Satya. Next one I want to talk about is, this is great topic. I mean, I can talk about it like hours. Yes. Tapi ya biasalah ibu-ibu, bapak-bapak di rumah mungkin ada yang mungkin ADHD juga gitu kan. Nanti short kayak attentionnya kayak ngomong apa hilang. So next one I want to talk about is nowadays gitu kan. Kalau lo lihat dari the trends that is happening right now tentang kayak relationship gitu kan. What would you say? Kayak misalnya contoh toxic relationship itu kayak buzzword gitu kan sekarang kayak this toxic banget gitu kan, toxic. Padahal kan red flag. oh benar, Yeah, red flag yeah. toxic gitu kan. Padahal sebenarnya we are the Attracting. magnet, exactly. Yes. Kita kan pertama like if you go into like one toxic relationship to another, wait a damn minute, kayak kenapa gitu? Yeah. Jangan-jangan Anda ini magnetnya. So Iya. what Dan magnetnya kita dapat dari mana? benar kan, kayak apakah kalau dari pengalaman gue kayak kenapa sih gue kok nggak tracknya kayak tadi ya, Iya. cowok-cowoknya kayak yang kayak abandoning gue mulu, like make me not good enough. Loh ternyata gue punya belief system itu yang attracting that gitu kan. Kalau kita ngomongin dari kacamata energi ya, but even just you know the way we train others, ada istilahnya we train people to treat us gitu kan. Dalam konteks ini kadang bisa sesimpel gue kayak suka nge-okein orang kalau misalnya dia kayak Zi maaf ya gue nggak bisa gini, oh iya nggak apa-apa, padahal mereka udah janji misalnya gitu. Terus kan orang kayak oh ya udah Zia tuh bisa digituin, digampangin kayak gitu. So what would you recommend to people that let's say they're in toxic relationship atau mereka kayak attracting orang-orang yang red flag gitu? Iya. Oke, jadi untuk kita bisa menghindari toxic relationship atau red flag, sebenarnya kalau aku tuh begitu dapat pertanyaan kayak tadi tuh, approach di kepala aku tuh langsung kayak gini, wait. Teman-teman udah tahu belum kayak healthy relationship, relasi yang sehat itu yang kayak gimana? Jangan sampai kita kayak makan nih, kita cuma tahu makanan yang gak sehat, gorengan, apa, micin, segala macam, tapi makanan yang sehatnya apa, tahu nggak? Jadi aku tuh lebih suka approach-nya kayak first you have to learn and understand enough tentang relasi sehat. Basicnya tuh ternyata gampang, bahwa semua relasi sehat dimulai dari rasa respect, rasa saling menghargai, bahwa orang yang bersama kita ini adalah manusia yang berharga juga. Kan kalau kita di Indonesia seringkali menghargai orang karena status jabatan, karena dia punya posisi apa, anaknya siapa. No. Ini kembali ke essence ya, kembali ke holistik, di mana setiap manusia itu berharga atas dirinya. Dia bernafas aja udah berharga ya. Kita dulu waktu zaman Covid berusaha gimana pun supaya napasnya lega gitu ya. Kalau anak baru lahir nggak nangis, nggak nafas, langsung dimasukin NICU. Jadi nafas ini begitu penting. Jadi hanya kita lahir sebagai manusia hidup di masa sekarang bernafas, kita tuh sudah berharga dan wajib dihargai, di respect ya, bahasa Inggrisnya respect tuh kadang dihargai ke Indonesia nggak terlalu bisa ke translate, tapi ya di respect, dihargai sebagai manusia berharga, di mana ada rasa aman secara emosi. Nah kalau kita dulu sebagai anak itu banyak pengalaman sering diancam sama orang tua, sehingga mungkin otak kita tuh familiarnya dapat ancaman juga. Jadi buat teman-teman yang misalnya sekarang menjalani relationship atau pernah menjalani relationship yang kayak kok aku banyak dilarang-larang, aku banyak diancam-ancam sama pasangan aku, sebelum nyalahin pasangannya, coba deh kayak tarik nafas, jeda sama diri sendiri, terus tanya diri sendiri, ini pattern atau pola yang familiar nggak ya sama yang kita alami di masa kecil? Kalau ini pattern yang kita familiar di masa kecil, kita mulai bisa menyadari dari 1 sampai 10 masih seberapa intens pattern ini tuh relevan buat hidup kita, atau kayak oh ya itu pengalaman yang nggak enak dan aku udah nggak mau lagi merasa diancam-ancam di relasi sekarang karena aku udah tahu itu nggak nyaman buat aku kayak gitu. Jadi bisa dari situ sih menyadari bahwa apakah ada rasa aman, juga dibikin skala juga ya dari 1 sampai 10 seberapa kamu ngerasa aman di relasi yang ini gitu. Bisa jadi bukan pasangannya tapi dalam dirinya kita nih. Kalau tadi masih banyak insecure, kita susah dong ngerasa aman secara emosi dalam relasi karena kitanya juga yang kayak
bener nggak ya, ini oke nggak ya. Kalau masih banyak doubt, kita bisa proses itu. Terus juga ada rasa yang penting itu juga istilahnya tuh accountability. By the way, yang aku sharing ini kalau teman-teman googling healthy relationship circle tuh udah ada. Jadi teman-teman bisa cari. Ini udah ada kayak well known. Iya, well known konsep gitu. Jadi accountability itu adalah kita lakukan apa yang kita omongin gitu kan. Kalau orang-orang bilang istilahnya love bombing kan, ngomong aku sayang kamu. Terus kalau orang-orang yang cycle love bombing kan, ada momen dia akan ngasih semua hadiah perhatian yang kita pengen, tiba-tiba gone. Nanti tiba-tiba ada lagi. Nah, ternyata relasi yang sehat itu adalah relasi yang biasa-biasa aja. Relasi yang sehat tuh yang everyday life. Kayak kita butuh minum air putih tiap hari. Kan gak bisa 3 hari gak minum, besok minum ya. Jadi balik aja, back to konsep holistik aja gitu. Bahwa kalau kita butuh bernafas, makan yang sehat, minum yang sehat, tidur yang cukup tiap hari. Demikian juga cinta yang sehat itu yang ada tiap hari. Gak usah yang mewah-mewah, gak usah yang terlalu ekstravaganza. Tapi dia tiap hari check-in ke kamu. Kita check-in ke diri kita juga. Pagi ini bangun, gimana rasanya Nas? Oke enggak? Masih nggak enak? Oke, kita bisa ngelakuin apa? Kita di siang hari tanya diri lagi pengen ngapain, tiap-tiap ada jeda tarik nafas, tanya dulu lagi butuhnya apa. Di akhir hari kita appreciate ourselves. Makasih hari ini udah ngelakuin A, B, C, D. Atau ya nggak apa-apa kalau hari ini lagi ada yang nggak perfect atau masih ada yang salah, besok kita coba lagi. Dan ketika kita udah biasa punya healthy relationship sama diri kita, more ya, kita nggak mungkin benar-benar sehat, tapi more ke sana, bergerak menuju sana. Hopefully pas kita ada di relationship juga kita bisa check in ke pasangan, bisa appreciate small thingsnya dia, bisa terima kasihin, karena hampir semua orang di dunia ini tuh sangat senang diterima kasihin ya, diapresiasi dengan tulus gitu ya. Dan menurut aku kalau itu kita jalanin, kita kerjain, otak kita langsung bisa ngerti, berarti di luar ini itu toxic relationship atau ini not healthy relationship, tapi bukan untuk ngeblame orang lain. Correct. Kita bisa jeda, tarik nafas, tanya ke diri, ini pattern kita kok familiarnya dari mana ya? Ini tuh pattern ibu aku, ayah aku, atau siapapun yang ngasuh kita, karena the worst things-nya itu 7 tahun siapapun yang ngasuh kita tuh masuk ke alam bawah sadar kita dan jadi pattern tentang bagaimana kita melihat relasi. Exactly. Dua hal yang pengen gue summary dan highlight dari yang lo obrolin. Yang pertama adalah something that I can relate also with myself. Yang mana karena dulu ngeliat orang tua growing up, mereka punya pattern relationship yang seperti apa gitu kan. Terus di kepala aku tuh adalah, oh relationship tuh yang kayak gitu. Tuh. Dan in a way tadi lo juga bilang bahwa bukan juga kemudian disalahin, karena kayak they also learn that, belajar itu dari orang tua sebelumnya. Orang ini tua trauma mereka, turun-temurun kalau kita bener, runut-runut. iya. Mereka juga belajar dari pattern dari orang tua sebelumnya juga. Makanya kayak at some point justru kayak I need to be compassionate with them, karena while I'm aware of this, they don't have the access to the information that I have right now gitu kan. So it's actually important buat ngelihat, oh ternyata ini sesuatu yang misalnya gue dapet karena dulu, mau itu dari orang tua atau siapapun, we actually embrace itu sebagai contoh gitu kan. Padahal maybe that's not necessarily a good example. Makanya kenapa ada orang yang kayak they got into abusive relationship, ternyata dulu bapaknya atau siapanya juga suka mukul dia gitu kan. Sebagai cara bentuk disiplin atau apapun itu. So it's good to aware of the pattern. Kayak tadi lo bilang, bentar dulu ada gue ngambil ini dari mana gitu kan. At the same time nggak di blaming, karena mereka juga belajar dari orang lain gitu kan. The second one, tadi lo mention soal kayak love bombing, kayak oh cinta itu kayak gitu kan, gebu-gebu gitu. Pertama mungkin kita dapat influence dari movie kali ya, dari banyak Hollywood ya. Kalau enggak ciklit, bener. Kalau kagak gitu, kagak menjual ya Beb ya. Jadi kalau cintanya yang cinta sehat, filmnya datar men. Bener. Kayak minum air putih. Kayak film cinta Prancis gitu kan. Kayak biasanya kan kalau it's not as like gitu kan, tapi kan biasanya lebih talking, kayak itu yang aku suka, Before Sunset, Before Sunrise, I love Before that. Midnight. Tapi itu meaningful banget kan. Kayak coba film apa yang menunjukkan rasa cinta yang kayak gitu, jarang banget gitu, yang kayak let's just talk about deep shit gitu kan, kayak jarang gitu Beb. But we are bombarded by all of this information tentang kayak relationship itu yang Beb, ayo kita ke Dubai gitu kan. Beb, here's the ticket for this. Beb, here's a buy you like surprise, this gitu, bener kan. And ya gimana, karena we live in a time where attention is currency gitu kan. Mau itu di sosmed gitu kan termasuk. And if they don't create that kind of like grandiose gesture, they don't get our attention. Terus kita jadi kayak, at least buat gue dan mungkin banyak dari teman-teman yang have this understanding bahwa love needs to be
gitu. Padahal with that kind of high, there's also like low gitu kan. Iya, Makanya betul, kenapa gue betul. sering juga witnessing orang, dan bahkan in my own pattern, Yes. when I haven't fully healed and aware with this Yes. pattern relationship, saat relationship gue, justru gue attracting orang yang grounded, yang aman, gue malah mempertanyakan gitu loh, Bener kayak gak sih ini gitu orang ya? beneran suka sama gue nggak Iya. sih, kok dia kayak gitu-gitu doang, dia kayak cuma Iya. kayak how are you today, nggak Iya. yang kayak gitu. Yang gak enaknya lagi, kalau ini kan masih di level awareness kepala ya, tapi kan the body tuh remembers emotions. Jadi buat kita yang sadar kalau relasi pernikahan orang tua kita itu dysfunctional, badan kita tuh udah tahu bahwa yang chaos itu yang familiar. Bener. Mati gak lu gitu Bener, kan. bener, Jadi bener. tanpa proses awareness dan proses releasing trauma from the body, badan kita walaupun kita dapat relasi pasangan yang sehat, badan kita tuh ngerasa gini, enggak, ini nggak enak, kayak sakau. Something's wrong with this, Iya, berpikir kayak malah sugar ada yang craving, salah. tapi Bener. ini di badan karena emosi. Kayak buat aku yang kayak dulu juga banyak chaotic relationship, pas dapet pasangan yang sehat, aku ngerasanya kayak ada yang gak salah. asik nih Iya, gitu. bener, Terus bener, jadinya kalau belum fully healed, kita jadi suka create drama sendiri, Correct. alias cari masalah sendiri Iya, supaya respon pasangannya lebay, baru otak kita ini Ini unconscious loh. loh teman-teman. Bener, Baru bener. otak kita kayak, aha, ini pattern yang kita familiar kan, anak waktu kecil sering dimarahin ya, Bener. sering suka dicaci maki. Nah, kalau pasangannya datar-datar aja nggak enak, Nas. Badan kita nggak familiar, otak kita nggak familiar. Ya udah yuk kita bikin drama, bikin masalah sehingga pasangan kita juga muncul responnya lebay kayak waktu kecil. Correct. Di otak dewasa kita kesel, kayak kenapa pasanganku responnya kayak gini, tapi di otak alam bawah sadarnya ini yang familiar. Jadi Iya. ini yang bahaya banget sih, karena pengalaman-pengalaman di 7 tahun pertama hidup kita itu jadi blueprint pengalaman yang kita pikir familiar walaupun tidak sehat. Seperti kalau aku nanya, ingat nggak makanan jajanan masa kecil di sekolah kamu apa? Kita akan selalu ingat jajanan yang di luar sekolah tuh ya kan, makan cireng, cilok, makan yang telur, micinan, sehat nggak? Enggak, tapi itu yang keinget dan familiar. Demikian juga relasi, sehingga dengan kita sudah menyadari, lalu ada banyak sekali cara-cara healing ya Kak zaman sekarang. Healing is very possible sih. Benar, Gitu. benar. Thank you for bringing that up because it's something that I notice in myself, dan kayak gue kadang kalau ngelihat teman-teman gue yang kayak ini this is a good guy for you, tapi kalau malah kayak Nggak masuk radar. Iya, Makanya kan gitu. muncul pertanyaan di Google yang kayak kenapa cewek tuh sukanya sama bad guy. yes, Bukan bad I guy-nya, agree. bukan bad guy-nya. Kalau aku itu di sesi konseling, Yeah. aku akan bertanyanya, siapa orang di hidup kamu yang suka nggak stabil datang di hidup kamu? Mungkin tuh bapaknya, makanya sekarang lagi booming isu fatherless nih ya. Yeah. Gitu. I mean that mother wound I can relate, that father wound I can also Yes. relate, karena mungkin kayak budaya juga ya sebagai Asia gitu kan, we have such a kayak cold gitu kan relationship sama ayah tuh ya formal aja gitu loh, like Iya. nggak yang kayak beb lagi kenapa sayang kamu kenapa gitu, oh jatuh kayak Emotional warm di generasi yang sebelumnya belum masuk sebagai kriteria jadi orang tua. bener. Yang penting kayak gue kerja, lo makan, lo sekolah, Iya. I love you gitu. Nggak ada ngobrol-ngobrol. Jadi Kagak ada. kalau kita juga dulu dapat pengalaman dicintanya sama orang tua kayak gitu, kita harus belajar pattern yang baru sampai kita bisa ngerasa familiar dan wajar dan merasa aman secara emosi buat cuman ngobrol-ngobrol aja sama pasangan kita. Correct. Terutama buat manusia modern ya, pretty much semua kebutuhan fisik tuh bisa kita provide sendiri loh. Gitu. Kita bisa cari uang sendiri, kalau mau liburan, staycation masih bisa lah cari uang. Butuh sentuhan tinggal pijet aja. Tapi yang kita butuhin sama pasangan tuh 70% ngobrol loh. Jadi ngobrol juga yang hati ke hati, ngobrol yang ngerasa And that's hard, didengerin. susah Iya. banget ternyata buat ngobrol vulnerable, buat Iya. benar-benar membuka hati. gitu. Jadi aku sih selalu bilang gampangnya kalau buat relasi zaman now nih ya, zaman sekarang, kayak kalau pasangannya tuh kalau diajak ngobrol udah kayak tembok, kamu mau nikah 50 tahun sama tembok? Nggak mungkin kan gitu. Jadi ya we work hard on ourselves, doing our inner work, processing isu-isu emosi kita, releasing trauma supaya kita bisa ngerasa nyaman dan aman dapet pasangan yang kita sehari tuh ngobrol gitu. Yang akhirnya kemudian kalau berpikir bahwa this is the norm gitu. Gue Yeah. baru ya cerita sama temen gue kayak she was in a relationship, terus diselingkuhin gitu kan, terus bilang sama orang tua cowoknya ini, orang tuanya cuma bilang, ibunya cuma bilang, emang cowok tuh gitu, terima aja gitu. And No, then no, it's no, like no. Iya, ini juga penting loh teman-teman, karena kita tidak bisa mendengarkan 100% wejangan-wejangan dari ibu kita.
dan ayah kita, because we live in different generation. Kita hidup di kesadaran tentang emosi, kesehatan mental, dan kesadaran akan manusia yang sangat berbeda gitu. Jadi mereka melahirkan kita, tapi belum tentu pemahaman mereka akan hidup itu masih bisa kita aplikasikan ke sekarang. Sesederhana, dulu aku masih ngalamin hidup pakai zaman pager untuk berkomunikasi. Coba kita pakai kehidupan pakai pager yang harus telepon dulu ke operator, masukin nomor teleponnya, masukin pelan-pelan chatnya untuk kita kirim pesan di zaman texting WhatsApp zaman sekarang. Relevan nggak? Nggak relevan. Terus kalau aku paksain, nggak, kamu harus komunikasi kayak zaman pager. Itu kan aneh ya. Sama nih, kalau kita pakai wejangan-wejangan relationship orang tua zaman dulu ke relasi zaman sekarang yang kita sangat hektik, sibuk, 100% totok gitu ya diginiin, tapi nggak ada adaptasinya dengan budaya. Dan kita sebagai manusia dewasa itu punya loh kemampuan untuk memfilter, memilah dan memilih mana sih ajaran dari orang tua saya, budaya saya, keluarga saya masih relevan untuk hidup saya saat ini, mana yang is no longer relevan gitu. And also back then, you know, relationship are different patternnya, berpikir bahwa ya udahlah cowok mah gitu, cowok butuhnya cewek lebih dari satu misalnya gitu, it's fine, yang penting lo aman, yang penting mungkin back in the days kan banyak, mungkin ada perang juga kan, at this generation we haven't experienced like war in that scale for ya gitu di lifetime kita sekarang, kelaparan hebat, exactly gitu. Jadi kayak back in the days emang kayak yang paling penting kita bisa makan, kita hidupnya aman, dan kita bisa punya, bereproduksi zaman dulu. Iya, cuma kayak survival aja gitu, betul. eat, sleep, sex, repeat gitu kan. Ya udah kalau udah bisa gitu, everything is fine. Zaman sekarang amannya beda. Alhamdulillah kita nggak ada perang gitu ya, walaupun mungkin perangnya agak berbeda. I mean pandemic is kind of war gitu kan, but we haven't experienced that kind of craziness. Tapi bukan berarti kemudian itu benar, ini salah, vice versa gitu. It's just different generation. Menarik banget karena aku tuh sampai baca buku tentang history of marriage, karena walaupun aku kerjanya psikolog anak dan remaja, I really have curiosity about relationship gitu kan. Nah, menarik banget tuh di buku history of marriage yang aku baca, analoginya tuh kayak kita naik gunung, Kazia. Jadi tadi kalau kita di kehidupan mungkin 150 tahun yang lalu, kita tuh kayak orang naik gunung tuh masih di level bawah, masih low altitude gitu, ketinggiannya rendah. Jadi kalau di level survival ya udah, yang penting ada yang mau sama gue, nikah, punya anak, punya keluarga. Tapi makin kita naik gunung kan ketinggian altitude-nya tuh makin tinggi. Kalau naik gunung ketinggian makin tinggi itu kan oksigennya makin tipis, sehingga kualitas udaranya harus makin bagus dong. Demikian juga ketika hidup manusia modern itu tantangannya makin berat di beragam hal, kita cuma butuh pasangan yang mau ngertiin kita, mau dengerin kita, that's it. Setelah sisanya itu bisa kita cari di luar sana kok. Mau cari temen ngobrol politik bisa ke sini, mau temen dancing di sini, mau bangun rumah sekarang ada kontraktor, nggak usah kita kerjain tukang sendiri gitu kan. Tapi yang kita butuhin orang yang lihat kita as a person, sebagai manusia berharga, yang mau dengerin kita, respect kita, yang percaya bahwa kita adalah manusia yang layak untuk bertumbuh terus, berproses terus. Itu udah melebihi dapat berlian sih menurut aku. Bener. Sebenarnya nggak usah ngomongin jauh-jauh last generation and now, bahkan kayak gue zaman SMA aja, maybe that's for me like that, my kind of mountain gitu ya. Zaman SMA pengennya yang ganteng, yang terkenal gitu kan, yang anak basket terus kemudian enggak, aku pengen yang punya duit misalnya. But nowadays I just want someone exactly like you said, seseorang yang bisa menerima aku apa adanya. Ternyata cuma satu doang itu yang pertama, tapi justru itu yang susah. Dan itu kadang baru didapat di umur 30-an. Iya, karena kitanya juga mungkin sebelum itu belum punya value bahwa itu yang penting. Makanya gitu kan. kalau aku sih tim yang concern banget sama usia menikah sih, karena kematangan otak itu nggak bisa dikarbit. Bener, karena kalau dari ilmu yang aku pelajari, kematangan otak sekarang ini di bidang neuropsikologi, otak manusia itu baru matang area jidat jenong depan nih, prefrontal cortex namanya, yang untuk buat decision making, bikin planning jangka panjang, itu tuh baru matang di umur 24-25 tahun. Dengan catatan tuh dilatih. Correct. Jadi, itu kalau dilatih gitu. Tapi kalau nggak dilatih ya pasti ada kan, kita lihat orang umur 30-35 kok cara mikirnya masih kayak remaja banget, impulsif banget gitu. Jadi before that, kalau misalnya udah memutuskan untuk committed relationship, misalnya umur 20-21 nikah, terus misalnya nanti hubungan pernikahannya nggak bertahan lama, buat aku secara scientifically ini bukan takdir sih. Tapi ini kayak emang muscle otaknya juga belum matang gitu. That is so interesting, karena yang gue pelajarin dari Vedic astrology, jadi umur manusia itu ada stage di mana there's a part of them that is more mature. 21
makanya suka ada kayak 21 plus misalnya gitu kan. 21 itu saat the sun in our birth chart mature, dan sun itu represent our ego. That's when we finally know ourselves. Makanya lo bisa mulai bikin decision what's good for you. Tapi umur 24, 25 itu hubungannya sama bulan yang mature, and moon representing our emotion. So makanya kita bilang kayak make sense karena umur 24, 25 you finally have more, kalau dilatih, more emotional maturity buat kayak decide what's actually good for me, emotionally and kayak mentally. kita lagi tahu, oh ini gue tuh senangnya traveling ya, oh gue senangnya kerjaan, yang waktu itu aku mulai discover aku senang kerjaan yang lebih banyak public speaking ya, daripada yang ngetesin anak. Terus kalau di momen itu kita langsung bangun relationship sama orang lain yang juga harus kita pahamin, kan lumayan chaos ya. Nambah beban yang kayak beban gue juga masih banyak gitu. Jadi buat teman-teman yang umur 30 something belum ada committed relationship, belum nikah, tenang aja, nggak apa-apa. Coba kita lihat yang nikah umur 20-21 itu kebanyakan umur 30 cerai gitu kan. Jadi jadi 10 tahun itu tuh ada masanya gitu. Jadi ya fokus on yourself aja sih. Pattern tiap orang beda-beda. I agree banget. Jadi kayak dulu yang waktu gue nikah, how I relate with my partner is so different with how I relate with other people and my relationships now as well. Dan yang aku pengen pesan juga sebagai psikolog anak, jadi kan aku banyak ketemu sama ibu-ibu nih, banyak membantu ibu-ibu memahami emosi anaknya, gimana mereka mesti lakuin parenting. Penting banget loh si ibu ini sebagai perempuan udah punya pengalaman untuk mereka punya achievement atas diri mereka sendiri. Misalnya yang sebelum nikah, oh saya sempat kerja di bank, oh saya sempat kerja punya usaha sendiri. Itu mereka jadi punya jejak sense of self. Dibanding yang bener-bener misalnya lulus SMA, lulus kuliah, nggak pernah punya pengalaman kerja, nikah, punya anak lagi langsung. Itu mau dicari, saya jadi ibu yang berharga tuh susah loh. Karena mereka nggak punya memori as you, kayak misalnya Zia as Zia, Anas as Anas itu bisa berdiri di kaki sendiri tuh sebagai apa. Bahkan buat gue aja ya Nas, maksudnya kayak waktu gue menikah dan gue berpisah, one of the challenging thing was that Zia siapa ya? Kayak padahal itu kayak I feel like I have achieved a lot gitu kan. Tapi itu pun buat gue itu pun susah ternyata, kayak buat balik ke Zia Zia doang, bukan istrinya siapa gitu. Betul. That was hard even for me. Iya, betul. Jadi ya itu benar-benar kita ngomongin relationship, tapi at the end of the day itu relationship with ourselves first yang perlu kita ingat-ingat terus gitu. Dan tadi bahwa pattern relasi kita di masa dewasa bisa jadi masih bawaan relasi orang tua gitu. Tapi kalau kita udah lebih sadar, bisa kita break the pattern, kita bisa bikin pattern yang lebih baru gitu. Dan kita bisa jadi istilahnya cycle breaker ya. Dan akhirnya kita nggak ngasih itu ke anak-anak kita and generasi selanjutnya, karena ya udahlah masalahnya nanti beda lagi as time goes by, the world will be a very different place. Janganlah ini masalah yang ini dibawa lagi ke masa selanjutnya. The next question, which actually the last question as we come closer to the end of it. Kalau misalnya yang kalau sebagai psikolog kan? Psikolog, often kebalik antara psikolog sama psikoterapis, padahal beda banget ya Beb ya. My question is, what would you say to people who are in challenging relationship misalnya, tanpa mereka misalnya don't have the access yet sama psikolog atau counselor apapun terapinya gitu ya. What would you recommend for them as the first steps mungkin ya, that can help them about their relationship issue? Jadi juga penting kita ngebahas step-stepnya ya. Tadi setelah awareness kan kita harus and then so what gitu. Nanti juga mungkin Kazia bisa berbagi tips-tips yang work for you gitu. For me, yang pertama-tama kalau kita sadar kita ada di challenging relationship, mau kita masih single, baru berpisah, atau masih dalam toxic relationship, dan bahkan udah di toxic marriage, udah gitu ada anak lagi kan. Jadi tidak semudah itu ya untuk memutuskan berpisah. Walaupun kalau aku ditanya even sebagai psikolog anak, kalau itu udah terlalu membahayakan relasinya, kita kadang harus milih nih, kayak kita naik kapal Titanic nih, mau nyelamatin relasi pernikahan atau nyelamatin kesehatan mental orang dewasanya, si ibu atau bapaknya, dan kesehatan mental anaknya nih yang masih bertumbuh. Kadang kita harus milih loh gitu. Jadi di kondisi apapun kita perlu sangat-sangat sadar, kita bisa tarik nafas, terus kita sadari ke diri, yang bisa saya selamatin pertama dan yang bisa saya terus perjuangkan adalah diri saya yang nafasnya dari hidung ini. Aku bilangnya kayak gitu. Jadi at the end of the day,
masker oksigen harus buat diri sendiri dulu sih. Apapun kondisi kita, bahkan seberat apapun, bahwa iya saya ada tanggungan anak, mungkin saya bukan breadwinner-nya, jadi saya harus ada di relationship ini. Tapi percaya deh, kalau kita fokusnya memulihkan diri kita, menguatkan diri kita, nanti tuh kayak ada jalan-jalan dibukakan. Dan thanks God kalau yang mendengarkan ini belum menikah gitu ya, masih dalam relationship sebelum menikah gitu, sehingga kalau ya ampun, ada salah satu klien aku yang dari masih pacaran aja telinga dia tuh pernah berdarah dan harus dijahit karena ngalamin kekerasan dari pasangannya. Dan dia tetap nikah. Aku kayak itu terjadi kan 10 tahun lalu. Jadi aku kayak apapun yang bisa aku lakukan untuk membantu mengedukasi pentingnya relasi sehat, I will do it. Karena kalau nanti pernikahan ini diteruskan dan sudah ada anak, itu makin kan berat banget. Dan the thing is, isu psikologis itu ada, kalau kayak kita di istilah Nusantara ada bibit bebet bobot. Jadi ada isu genetik sebenarnya dari isu kesehatan mental. Jadi kalau misalnya salah satu pasangannya itu ada isu dia sangat abusive, emosinya sangat volatil segitunya, dan biasanya yang segitu intensnya kan nggak mau cari pertolongan ya, dia ngerasa dirinya baik-baik aja, itu genetiknya ada ke anaknya loh. Jadi aku sebagai psikolog anak tuh juga bisa memetakan, misalnya dia punya 2-3 anak, kira-kira anaknya yang ikut trait kayak si bapaknya atau ibunya yang mana ya gitu, sehingga aku akan bilang, Bu, kalau biasanya mungkin ibu-ibu ya, tanpa bermaksud mendiskreditkan bapak-bapak, ada juga sih ibu-ibu yang ada kondisi yang damaging juga, tapi bahwa kan yang lebih sadar yang datang konseling nih, aku bilang, Bu atau Bapak, kita nggak bisa nyelamatin dua-duanya nih, kadang harus ada yang kita tinggalin, tapi kita pasti bertanggung jawab tuh lebih banyak ke anak daripada ke pasangan kalau udah punya anak, sehingga demi kita punya energi, resource untuk menyelamatkan, membantu kesehatan mental anak ini, kayaknya kita nggak bisa fokus sama si pasangannya dulu nih gitu. Jadi that's the things that happen kalau isu toxic relationship diteruskan gitu. Bahkan untuk orang-orang yang red flag-nya udah ada dari sebelum nikahan, ada juga yang kita baru tahu udah nikah gitu kan. Itu kayaknya wanita kadang suka naif, kayak I can change him gitu ya. Itu kayak apa, Cinderella syndrome kali ya, atau Snow White syndrome, yang kayak makin cowok ini berantakan gak jelas, kayaknya aku bisa menjadi penengah buat hidupnya dia. Itu gitu sebenarnya karena kita butuh validasi sih ya, Beb ya. Iya, dan pasti kalau dirunut ke masa kecil, ada nggak patternnya sih juga. pengalaman kamu selalu dibilang, gara-gara kamu loh papa jadi seneng, kamu beliin ini ya pasti si opa seneng. Jadi selalu ibaratnya happiness orang lain selalu dibebanin ke kita gitu. So basically back again to focus on yourself. Yang mana itu kayak ada thin line antara kayak selfish sama beneran actually you take care of yourself. And after that, what would you recommend again? What that look like as well actually? Aku sih selalu dari pengalaman aku, nanti Kazia bisa tambahin, dari pengalaman aku tuh penting banget belajar menamai emosi-emosi kita, belajar kenal emosi, dan sangat wajar sejak kita usia remaja sampai dewasa, di satu peristiwa itu kita ada mixed emotion, ada emosi campuran, bahwa sangat boleh bahwa saya senang sama relasi ini, tapi kok saya cemas banget. Kenalin cemasnya masih yang wajar skala 3 atau 4, atau cemas yang udah skala 9-10, tiap kali kemanapun pergi deg-degan, pasanganku bakal marah nggak ya, itu kan udah nggak sehat gitu. Jadi kita bisa mulai mengenali mixed emotion kita dalam relasi. Makin penting relasi itu buat kita, makin banyak emosi campurannya. There is no single emotions. Dari situ kita mengenali tadi intensitas emosinya dari 1 sampai 10, seberapa intens relasi ini membuat emosi-emosi kita muncul. Juga ada sensasi di tubuh yang muncul. And then focus more on your self-care. Karena pada orang-orang yang lebih bagus self-care-nya, nanti mereka tuh lebih mudah menemukan solusi-solusi untuk entah mencari pertolongan secara psikologis, entah mereka menyudahi hubungan itu, karena kita butuh that kind of stability and courage first ya, baru kita bisa cut off. Kalau kita kayak orang tenggelam masih surviving dulu, mau gimana bikin keputusan? Begitu kita udah di tempat yang datar, yang tenang, udah nggak tenggelam, baru kita bisa membuat keputusan, kayaknya yang itu too much deh. Gitu. Kalau dari Kazia gimana? That's actually like everything that you said, I agree and I did that even. Yes. Yang pertama yang aku, at least dari kacamata pengalaman kemarin berpisah gitu kan, the focus, thankfully aku nggak punya anak. Betul. that in my opinion that make it easy, walaupun ya nggak tahu juga ya kalau udah punya anak apakah itu justru membantu punya anak karena ngerasa ada stabilitas gitu, I don't know, but at least lebih chaos punya anak by the way. Karena buat aku tuh kayak I'm so grateful that it's just me gitu. Yes, Yang kemudian dari situ aku bener-bener punya freedom to like what my body needs at that stage. Beneran kayak I feel like
I need to take time on my own. I Yes. wanna travel here. Tentu at the beginning banyak coping mechanismnya, banyak traveling, melarikan diri literally. But after that, I seek a lot of help. I had a lot of like session with therapists. Karena buat aku itu kayak jalan tol kali ya. Betul. Karena saat kalau aku fokus self healing ke diri sendiri, and if I'm in that really stressful state, it will be more challenging buat aku bisa lebih clear tentang what's the root cause, what do I need to focus. Karena kan aku sangat subjektif terhadap masalahnya. Sama kayak kalau misalnya aku ngasih, misalnya ada teman curhat terus kayak lo tuh harusnya gini-gini, terus tapi kayak kalau kita di masalah itu nggak segampang gitu kan buat mengerti dan buat mengaplikasikan gitu. So the first one is I'm grateful, like I said, I have the luxury, I would say, to take the time buat fokus ke diri sendiri. Second one, to seek professional help. Dan yang ketiga, exactly like you said, tentang kayak self-care. Thankfully kalau di Ayurveda kan ada banyak banget hal yang bisa dilakuin untuk menjaga diri, dari mulai favorit kita yaitu minyakan Abhyanga namanya teman-teman. Si Abhyanga ini intinya massage, but specifically like self oil massage yang biasanya gue lakuin sebelum mandi atau sebelum tidur if I need more, karena si oil ini bener-bener grounding, it soothe the nerve system. Yang kalau tadi ada banyak ketidakpastian soal relationship, perpisahannya, I feel there's a sense of stability yang mana gue nggak harus rely sama orang lain, nggak harus rely sama terapis to help me, but oh actually I have the power to create that security. Tadi lu bilang juga mention ada diet, the kind of food that actually give me a sense of security. Ada juga the type of exercise mana lagi. So yeah, that three things I would say is exactly what I do. Ada hal-hal yang lebih spesifik mungkin yang gue tahu dari Ayurveda, but taking care of yourself, karena ujungnya it's only you. Lo cuma bisa depend sama diri lo sendiri. And if you need more like support, karena gue pengen cepet, let's just go to the root cause gitu kan. I did that, and as well as a lot of therapy sessions. So. Aku selalu bilang kalau isu relationship itu juga kalau kita analogikan ke hal yang lebih konkret, kan kadang-kadang ini terlalu abstrak ya. Itu adalah seberapa tenggelamnya kamu gitu. Kalau kita ada kan kita tenggelam yang ngepak-ngepak sendiri muncul ke permukaan. Tapi mungkin ada isu relationship yang cukup berat, itu tuh kayak kita tenggelam yang tau nggak, orang yang tenggelam harus dibantu Basarnas gitu kan. But itu professional help is of the Basarnas gitu to help you, sehingga kita udah masuk dulu ke tempat yang lebih tenang, lebih kering, jejak baru, dan kita bisa move on gitu. Jadi abis nonton dan mendengarkan podcast ini bisa dikira-kira ke diri sendiri, self reflection, tenggelam yang mana? That's actually a good point. Seberapa tenggelamkah Anda gitu kan? Gue masih bisa sendiri, tapi jangan denial juga kayak gue bisa padahal kayak udah tenggelam. Atau kadang tuh sebenarnya nggak separah itu, tapi energi kita udah kecapean karena udah bertahan terlalu bertahun-tahun di relationship ini. Good point. That's a really good point, that analogy. Kayak gue bisa, emang mungkin gue bisa, tapi mungkin kayak you've been doing that for too long. Yang mana in my experience as well, when I finally get into relationships yang kayak it gives me security, wah itu gue bisa lebih produktif. I can do so many things karena energinya nggak draining, cuman kayak I'm just like surviving mode. Exactly. Betul. Before we end our session, is there anything else that you would like to share? Aku just thankful for this conversation sih. Likewise. Dan untuk obrolan yang bisa segenuine dan seautentik ini, itu justru luxury buat Indonesia yang kayaknya everything harus kelihatan perfect, harus kelihatan shining, shimmering, splendid. Padahal ya hidup manusia is a mess, but it's a beautiful mess. Dan kalau kita doing our inner work, aku selalu percaya quotes, tiada hasil mengkhianati usaha. Jadi nggak ada hasil memproses diri itu mengkhianati usaha kita untuk doing inner work. Jadi untuk tahu seberapa kita berprogres itu sangat terlihat dari kualitas relationship yang ada di sekitar kita ya Kak ya. I agree. To close this, I think first of all I want to say thank you so much for coming, for everything that you do, nggak cuma di podcast ini tapi juga everything that you do outside of this, di sosial media, lo sering ngajar. Buku, by the way, buat teman-teman kalau pengen baca lebih lanjut bukunya Anas, silahkan. Bisa dapetin di mana, Anas? Di toko ijo, toko oren, dan di toko buku yang ada di Kota Kamut, yang terdekat di Kota Kamut. Judulnya adalah? Yang buku yang pertama tahun 2020 tuh judulnya Kamu Tak Harus Sempurna. Aku rasa itu profound
mindset dan tips-tips untuk self care and self love, mengenali pesan-pesan emosi di buku Yang Kamu Tak Harus Sempurna. Ada buku yang satu lagi tuh Tak Ada Sekolah Untuk Jadi Orang Tua, more for the parents to be and the parents yang udah jadi orang tua. Tapi yang buat kita semua, yang buku ketiga di bulan April 2023 ini baru launching, itu judulnya Nggak Apa-apa Kalau Sedih Nangis Aja, Mengenal Inner Child Kamu. Yang mana tadi nyambung banget sama obrolan kita tentang kayak one of the easiest step to heal your relationship atau apapun itu sebenarnya is to actually get in touch with the emotion first. Yes. Yang mana kita dari kecil nggak diajarin ngerti emosi. Iya. Exactly, kayak ini emosi apa sih, and then skalanya Iya. berapa, dan karena kita nggak clear ini apa yang kita hadapin, it's make it Dan challenging. gimana kita bisa berharap punya pasangan yang bisa emotionally available kalau kita belum emotionally available to ourselves. Jadi Exactly. latihannya sama diri sendiri dulu. Exactly. Buat teman-teman yang pengen belajar sama Anas, bisa follow Instagramnya di @anasatrio. Dan Terus- kalau nanti tertarik, kayaknya kalau mungkin dari podcast ini ada yang pengen ada workshop relationship secara holistik Bisa ya Kak, banget. kita bisa tandem. Oh my god, yes please. Mumpung gua di Iya. Indonesia, silakan deh. Dan menurut aku tadi ya self care yang holistik bisa lihat di websitenya Kazia di Ayu Kenapa Ritual gue ya. yang diiklanin ya? Ya karena itu membantu kok. Thank you so much for coming. Thank you. Buat teman-teman, we hope to see you again in the next episode, and we would love to hear your feedback. What do you learn the most from this episode? Bisa komen di bawah somewhere ya. Thank you so much. Thank you. And I'll see you again in the next episode. Bye. Bye. That was amazing, wasn't it? Nah, kalau pengen belajar lebih lanjut tentang how to take care of your body, how to take care of yourself, seperti yang dibahas di episode ini, make sure you watch this episode. Dan kalau belum sempat subscribe di YouTube channel ini, make sure you click the button here.